struktur kecil yang dilengkapi dengan alat hisap. Jadi boleh membuat Bisa menempel pada dinding. Nah, kemudian ada kait foam dan alat hisap. Ini dia ada hisap yang nama itu switch. Nah, ini untuk biar dia bisa menempel dengan kuat pada tinggal. Ini apa saya? kiri kanan atas bawah. Iya, jadi ada 4 jadi alat hisap itu. Itu cacingnya, cacing tenia. Jadi supaya bisa kembali boleh kemana-mana. Oh, tenia ini satu mah ada banyak jenis. Oh iya kan kita bilang jadi dia DP. Tapi terang aja menjelaskan bahwa ada tiga jenis itu diplomeriasis ini pada ikan dan ada Teania solium dan Teania saginata itu terletak pada babi dan sapi. Ini tiga. Kalau pakai beda nih. Yo, jadi kalau mau install berarti Ini video yang ambil khusus. iya jadi dibentuk pada khusus ini. Ada video. Ada babi dan bisa siram. Terus baru pada leher dia membuka skoleks dengan tubuh pada leher dan membuka skoleks. Baru ini kan kepala tuh tadi. Bagian tukang. Ada tubuh yang ini yang bagian ini. Dia kan dia kebulat kecilnya mau dia kecil yang zoom jadi besar ini. Yang bulat kecil ini. Jadi dia di zoom jadi besar ini. Jadi dia sebenarnya ini mau yang panjang. Oh, itu masih kecil itu. Iya. Dia di Itu dia zoom masih Oh, yang didapat. ini di bagian mana? Iya, Badan. Iya, dia DP zoom nama DP kepala. Kira ini di kepala tuh ya. Tapi masih kecil di kepala sekecil. Iya. Jadi kubu yang paling ini di kepala yang buat di atas. Dia kayak begini ya. Kecil ini. Pandang. Anjay. Kepala ada apa ya? DP Ini boleh matematika. DP patologi ada Teania solium infeksi bakteri dan proglotit yang menyebabkan sistiserkulosis. Sistiserkulosis biasanya asimptomatik yang dapat mengakibatkan neurosistiserkosis. Baru ada Teania saginata. Teania saginata itu obstruksi usus, gitu obstruksi usus. Dan ada proglotit cacing yang bergerak lewat anus. Jadi dia ada proglotit ini cacing yang bergerak lewat anus dan dengan tanpa tinja. Dia bergerak lewat anus tanpa tinja dengan tanpa ada tinja. Baru ada diplomeriasis 1. Dia menyerap vitamin B12 dari makanan. Itu menyebabkan anemia megaloblastik. DPG gejala klinis itu seperti sakit kepala, sakit perut. Dia sakit di bagian tengah. Jadi kayak tahu di mana nang. Tapi dia di sekitar perut itu. Nah kalau yang ketiga itu dia pakai misalnya dia sakit itu di usus. Dia kayak so tau nang di mana. Dia lagi makan sembelit. Ada apa sih? Ini cacing pita. Nah kalau itu dia dari situ kok. Oh, biasanya bisa di sini. Oh, di sini. Iya. Kok nggak tahu tuh nggak print di tukang potong. Oh, sih sakit hati. Terus sih potong, masih udah print. Pada perasaan kita juga ada lihat ada Kalau ini kan cacing apa ini? Cacing dalek. Cacing gimana? Cacing kepanasan. Nggak bisa. Nah, jadi itu orang masuk di DP
siklus hidup dari Taenia solium dan Taenia saginata yang ada di hewan babi dan sapi. Nah, baru DP awal itu, jadi dia semua awal dari ini cacing cestoda ini dia itu ada dalam tubuhnya manusia. Maksudnya, nah tapi dia ada di tubuh manusia yang terinfeksi. Kalau misalnya mau ditanya kenapa dia terinfeksi dah, nah itu kayak DP awalnya itu orang lain nggak tahu bagaimana menjelaskan. Kayak mau ditanya telur itu ayam lebih dulu atau telur lebih dulu. Jadi emang itu ada ada yang manusia terinfeksi. Oh tiba-tiba ada gitu. Kayak sama terang juga. Tiba-tiba ada sih kayak mungkin dia dari gabungan dia terkontaminasi, dia tergabung ini apa yang dalam tubuhnya makanya baru dia keluar lewat feses atau tinja DP telur. Nah tapi DP telur ini dia itu belum menginfeksi, jadi dia masih telur yang tanpa embrio dong. Nah ada DP dalam gitu. Tapi dia telur ini cacing ini begitu. Nah setelah ini telur cacing ini dia keluar lewat tinja tuh. Nah, dia keluar lewat tinja itu dia misalkan tolong itu yang sama ibu udah jelasin kemarin yang terlalu berak sembarangan atau maksudnya kayak nanda di kloset lah di tempat yang efektif. Nah, makanya dari tolong buang air besar sembarangan itu dia tercemar ke lingkungan. Nah, dia tercemar ke lingkungan itu dia menginfeksi hewan sapi atau babi atau hewan lainnya dah gitu. Karena orang kan makan sembarang taunya yang sampai orang kasih makan makanan, orang kan makan rumput atau di dalam minum dari sungai begitu yang mungkin orang tinja itu ada terinfeksi di situ gitu. Nah setelah dia terinfeksi itu telur itu, dia yang belum ada embrio. Nah pada hewan itu dia berkembang biak menjadi embrio yang dapat menyebabkan itu penyakit yang DP cacing itu jadi di dalam hewan ini. Itu dinamakan hospes perantara atau dia menjadi tempat parasit tumbuh dan menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan kepada manusia lagi. Nah, hospes. Nah, jadi dia berkembang biak di hewan ini. Nah, maksudnya dari pertama yang manusia kasih keluar dari tinja itu dia belum menjadi apa-apa, nah dia baru telur. Tapi karena ketika dia baku dapat dengan hewan, nah hewan itu menjadi DP hospes perantara, kayak dia bisa berkembang biak di hewan. Nah, dari telur itu dia jadi embrio tersebut, embrio oncosper. Oscover. Nah, Dia apa gitu hewan. dia di hewan. Dia itu berkembang biak menjadi bentuk infeksi yang jadi dia berkembang biak pada otot atau dagingnya hewan. Nah, ketika manusia mengonsumsi daging itu punya masak, dia mentah begitu, makanya atau masak DP cacing nggak mati dah. Dia dorong masak bukan cuma asal-asal masak yang enak masak sekali, makanya DP cacing nggak mati. Jadi secara DP cacing nggak mati, kok manusia konsumsi, nah makanya dia terinfeksi lah ke manusia ini. Yang awalnya manusia ini nggak terinfeksi dia yang mengeluarkan DP telur, dia terinfeksi dari daging hewan itu karena dia makan tuh. Nah dari situ dari situ cestoda ini cacingnya ini yang Taenia solium dan Taenia saginata ini berkembang biak di usus manusia dan menjadi banyak di situ. Nah baru ini loh yang tadi DP morfologi telur ini, dia DP telur yang ini dia itu cuma kecil ya, ukuran itu 35 kali 35 P. Nah baru DP dinding tebal struktur leader. Baru ini memiliki embrio heksana. Heksana itu heksakan itu ada DP di tengah-tengah ini. Rupa garis-garis itu dia DP di tengah embrio ini. Baru yang kedua morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa ini ada pada khususnya orang manusia karena kan dia dari sini baru embrio ataupun terinfeksi ke manusia. Cacing dewasa itu dia ada imatur, matur, dan gravid. Dia berhubungan dengan ini. Nah, imatur itu dia bagian atas yang ini. Apa imatur? Imatur itu dia bagian ini. Bagian awal ini yang ring kecil. itu. Yang ring masih padat. Ini kan ringnya sebesar loh. Nah, ring padat ini dia belum terinfeksi, dia belum mengeluarkan dia belum boleh menginfeksi dah. Nah tapi yang dia sometur itu metur yang bagian tengah ini dia yang mengeluarkan, dia menginfeksi. Yang ini imetur itu belum menginfeksi, yang ini imetur menginfeksi. Karena mungkin dia baru keluar, dia kan jalan begini tuh, jadi ini yang baru, ini yang tua siap menginfeksi lah istilahnya. Ini setelah telur Iya udah telurnya ini. Baru di ini di morfologi cacing dewasa, Taenia itu saginata itu
DP proglotid itu ini DP ruas-ruas ini namanya immature proglotid itu dia 1000 sampai 2000 yang saginata. Kalau yang solium itu dia cuma 800 sampai 1000. Jadi masih lebih besar saginata daripada solium ini. DP bagian ini lah. DP proglotid bagian tubuhnya cacing. Nah, baru dia ini morfologi telur yang di sini. Siklus hidup Dipilobacteriasis. Nah, bakteriasis ini yang di hewan ikan. Kan tadi itu tuh yang ini di ikan tadi. Nah, dia dan ikan itu sama dari awalnya, tetap dia dari tinja manusia yang terinfeksi. Tapi dia masih sebuah telur yang belum ada embrio di dalam. Nah, ketika dia buang air besar ini ke laut atau sungai begitu toh. Laut lah misalnya. Nah, laut ini telur yang tidak berembrio keluar bersama tinja itu dari manusia. Nah, baru dia jadi telur berembrio di dalam air. Jadi dia embrio itu berkembang dalam air, belum di inang. Kan kalau yang ini dia berkembang di inangnya ini toh. Nah, dia berkembang jadi dia masih telur di dalam air begitu. Nah, kok di dalam air itu dimakan oleh ini. Dia nama ini Cyclops. Ini Cyclops. Ya, Cyclops. Ini juga apa dia? Cyclops. Dia orang Crustacea Cyclops. Dia sejenis, dia bukan parasit. Crustacea itu sejenis udang serangga air yang bercangkang keras. Nah, dia ini DP Cyclops ini salah satu jenis, tapi dia kecil sekali. Nah, kok yang telur berembrio ini dimakan oleh Cyclops? Karena kan orang kecil, mungkin orang makan yang kayak amuba kecil-kecil begitu dong. Jadi orang makan hal-hal yang kecil juga, kan telur kecil sekali kok. Nah, jadi dimakan oleh ini Cyclops ini. Dia berkembang biak, ini telur ini berkembang biak di Cyclops karena Cyclops itu menjadi DP bukan inang, DP hospes dia mau berkembang biak dulu dong. Nah, setelah dia berkembang biak dari dia korelasi dia itu menjadi larva proceroid di dalam ini di dalam prostosa ini, Cyclops ini. Nah, baru dia berkembang biak di dalam ini, kan dia ini kecil loh, dia kayak udang kecil sekali yang tahu Nike nggak sih, mirip-mirip Nike gitu. Nah, terus Nike ini di Cyclops ini dimakan oleh ikan kecil. Nah, Jadi Cyclops ini lebih kecil dari ikan kecil. Iya, dia lebih kecil dari ikan kecil. Kok ikan kecil ini makan. Nah, di dalam ikan kecil ini yang tadinya dia larva proceroid, dia berkembang menjadi larva pleroceroid yang atau dia siap menginfeksi. Dia jadi larva yang siap. Awalnya kan dia di sini belum nih. Nah, karena pas dia pindah di ikan, dia jadi larva yang bisa menginfeksi inang hospes selanjutnya. Nah, itu dinamakan itu hospes perantara. Ini ikan kecil ini dia hospes perantara. Nah, karena dia kecil, ini ikan ini, kok dia jadi dia terinfeksi nih DP ikan ini. Nah, kok DP ikan kecil ini dimakan oleh ikan besar. Nah, jadi ikan besar ini otomatis dia terinfeksi juga. Nah, karena dia terinfeksi, pas manusia tangkap, manusia makan, itu kalau dia misalnya belum terlalu matang, dia belum terlalu atau kayak sashimi begitu lah. Bayangkan dari 1000 juta kan kayak gitu kamu. Nah, jadi kayak makanya orang mesti masak. Ada soundnya. Makanya orang mesti memasak baik-baik dan ikan itu. Tapi kan ada kayak yang orang Jawa makan sashimi itu memang mudah ya. Makanya itu tidak terlalu direkomendasi guys, karena bisa saja tiba-tiba ada dia ada makan ini amuba kecil ini Cyclops ini, ternyata tuh ikan ini yang makan. Orang terinfeksi deh. Nah, karena dia DP telur yang siap menginfeksi atau larva proceroid ini siap menginfeksi ada di ikan besar ini, otomatis dia sudah terinfeksi semua nih ikan. Nah, ikan ini yang terang makan. Nah, dari terang makan ini manusia menelan ikan yang terinfeksi yang mentah atau setengah matang. Nah, dari sini dia tapi gigi usus dan dia berkembang biak lagi pada usus. Dia menempel pada usus dan berkembang biak. Makanya dia itu Nah, ini DP kalau misalnya suka mau lebih mengerti DP penjelasan ini DP video. Nah, baru terang lanjut di pemeriksaan laboratorium. Dia pemeriksaan setelah manusia terinfeksi ini karena terang kita sudah terinfeksi cacing itu, makanya pemeriksaan laboratorium.
Nah, lewat DP gejala yang tadi dah, yang ini. Pokoknya pikir dia sudah anak wajar, nah dia so bukan sakit kepala. Nah, dia tuh pemeriksaan laboratorium yang pertama itu MRT atau CT scan. Nah, awalnya itu ada lagi yang di anjing. Iya. Nah, dia sama loh di anjing itu yang ini. Itu sama. Iya, bukan sih. Mar kebanyakan gue dengar babi tuh yang bukan babi iya. Kan tadi pakai Coca-Cola. Iya. Oh, yang apa? Belalang. Belalang itu Iya, tentang parasit budaya. kuda, cacing kuda. Dia nggak infeksi manusia. Beda. Ya, aman. Beda ini aman. Nah, baru DP pemeriksaan laboratorium itu yang pertama MRT atau CT scan. Nah, CT scan ini yang MRT. Cacing kuda, cacing rambut kuda. Nah, ini pemeriksaan ini dia itu untuk melihat bentuk CT ini. Nah. CT serkus ini yang DP cacing ini nah. Nah, jadi dia CT scan ini formulir apakah itu cacing itu ada dalam tubuh, soalnya ada orang ada dapat nggak tahu. Nah, jadi dia lupa begini ya, dia mau jadi dia dapat lihat dong kalau nggak itu ada DP cacing di bagian ini karena dia kan berkembang biak di otot tuh. Dia kan berkembang DP cacing dia bisa berkembang biak di otot. Jadi ada di dalam makanya orang pakai pemeriksaan MRI atau CT scan itu supaya melihat ya, dia melihat bentuk CT serkus dalam jaringan yang akan menginfeksi otot, otak atau di usus-usus di dalam ini dalam organ-organ. Nah, baru ini apa ya? Dia jadi kayak begini, dia orang ditidurkan. Apa spesial apa namanya? Iya, radiologi nih. Baru selanjutnya dia tes darah, orang bisa lagi melihat dia tes lewat tes darah. Jadi orang lihat kalau dia orang mau lihat nggak kalau dia ada DP infeksi dan di dalam darah itu dia ada yang kebakaran atau dia lain gitu, atau dia kasih cani. Dia di sini atau dia masih DP telur di sini. Nah, kok abis itu dia ada lagi pemeriksaan feses. Nah, kan yang feses ini orang tadi dikeluarkan lewat feses tuh DP telur-telur dong. Kayak orang lihat pemeriksaan lewat feses lah boleh, mau lihat kan. Nah, apa nak orang feses itu ada telur cacing nggak sih begitu? Orang bisa bedakan dulu cacing yang belum ada. Itu kali Ada ini dong dia kan yang dia ini dong yang hesakan ini dia ada garis-garis tengah ini berarti dia embrio yang dari ini dari manusia yang soal infeksi dah. bukan yang kosong Kang. Tapi kan dia semua telur itu pas dia keluar dia belum yang jadi cacing dong, masih yang misalnya dia nggak ada embrio, tetapi waktu dia keluar saja dia bakalan pilih dengan hospes itu dong, hospes yang ini, hospes yang bisa membuat dia berkembang biak dan menjadi embrio. Atau ini apa yang ini yang di polobacteriasis ini kalau dia tak kena air dia bisa ada inang. Nah, kalau ini lagi dia tak keluar dia bisa, kalau dia tak keluar di lingkungan dia jadi inang. Selesai waktunya cukup lagi. Ini DPS scan-nya. Silakan berhenti dan ke kelompok terakhir. Orang ini mengatakan itu ada yang nah itu nong boleh. Ya terus ada DPS. Ini foto ini sebagai mana scan. Karena ada di kelompok Itu yang apa? Foto yang ini, foto yang ini. Ayo Daglan, seperti kami. Kita akan bersama. Tidak, kamu tetap